kegigit ular itu adalah suatu keberuntungan buatku loh. Pengen tahu lebih lanjut, tonton terus video ini sampai selesai loh. Jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku kali ini dapat momen istimewa. Dua momen istimewa sekaligus. Yang pertama, aku ada momen tergigit ular kobra Jawa atau Najwa Sputatrik. Dan yang keduanya, momen istimewanya, aku dijenguk atau ditusuk langsung oleh Om Heru Gundul. Nah, Om Heru Gundul ini adalah guruku, teman-teman. Beliau ini adalah orang yang hebat, legenda petualang Indonesia, dan juga seorang naturalis dan peletak batu pondasi bagi teman-teman reptiler. Jadi teman-teman reptiler itu nggak hanya asal-asalan dia, itu harus berdasarkan data-data dan fakta ilmiah. Ya. Dan juga beliau ini adalah host di program Jejak Si Gundul. Teman-teman pasti nggak asing ya dengan kata-kata sementara aku memasak nasi. Itulah beliau. Oke. Jadi lor, jumpa lagi dengan saya Heru Gundul. Saya ya bangga banget dianggap guru nih. Tapi saya juga bukan guru, bukan pengajar. Saya cuma praktisi ular Indonesia aja lor. Nah, Mas Faruk, ini yang kegigit kemarin, kobra kemarin. Iya, kobra kena Najwa Sputatrik. Jadi aku maaf kemarin waktu kecokot, dengan telepon saya nggak bisa respon karena saya lagi pegang kegiatan. Nah, terus penanganan pertama kemarin gimana kemarin? Ini aku kondisiku waktu kebite atau kegigit ini lagi ngedrop. Ngedrop parah itu selama 1 minggu. Terus nggak sedang tidak dalam konsentrasi juga kan. Jadi gigitnya itu mancap dan juga ngunyah deh. Dan juga lengket. Nah, habis itu langsung aku pakai air panas. Karena di rumah ada ini ya deh, ada water heater kan. Langsung itu, jadi nggak nunggu waktu lama harus nyalain kompor dan lain sebagainya. Jadi apalagi kalau gigitan ngunyah itu jelas sistemik. Langsung sistemik, nggak pakai fase lokal. Jadi pakai panas itu respon yang cepat bagus karena itu bisa sudah masuk ke jaringan pembuluh darah sebenarnya melalui pembuluh kapiler itu deh ya. Ya, karena ya. Kalau fase lokal itu kan bisa masih ada di jaringan limfatik atau jaringan getah bening. Itu dia jaringan yang antara kulit sama daging. Dia tebelnya cuma 0, berapa mili. Nah, tapi kalau ada jenis-jenis ular yang fasenya langsung fase lokal. Nah, kobra Jawa itu atau Sputatrik itu sebenarnya bisanya taring bisanya pendek. Tapi kalau ngunyah, yo nandes. Nancep itu lengket lah, yuk berapa ya? Sampai berapa detik gitu loh. Untung langsung dipanaskan dengan air panas, atau sebenarnya kalau nggak pakai air panas juga bisa, Mas. Langsung bakar. Karena ya ini pengalaman pribadi dan hasil penelitian saya, walaupun saya tidak nulis, dan ada dasar ilmiahnya juga, walaupun ditentang banyak pakar yang nggak mau tahu. Dasar ilmiahnya adalah kimia dasar. Di teori kimia dasar itu bahwa senyawa itu dia akan terpecah, terurai. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah panas tinggi. Itu di atas 80 derajat. Terus asam kuat, basa kuat, dan juga garam. Nah, kenapa saya pakai panas dan garam? Jadi 2 hal yang saya pakai. Ini karena yang paling gampang, paling mudah ya. Paling mudah. Kalau masalah asam kuat, basa kuat, itu penyajiannya agak lama.
itu Gitu. yang paling mudah diaplikasikan dimanapun ya, Ya, apalagi kondisi saat jenengan berpetualang gitu ya. Jadi karifan-karifan lokal zaman dulu ya, kayak tabib-tabib zaman dulu, dia pakai ramuan-ramuan herbal, itu nggak salah. Oke, ya benar. Karena kayak Kalimantan dia pakai bajaka. Oh, Bajaka banyak jenis, tapi yang jelas rasa pahit yang kuat itu, yang kental itu adalah basa kuat, dan dia bisa mengurai senyawa. Apalagi protein. Protein juga teorinya dia begitu dipanaskan atau terkena panas di atas 80 derajat, asam kuat, basa kuat, dan garam, dia akan terurai. Nah, bisa ular adalah protein. Nah, jadi dengan responnya cepat. Jadi dengan dipanaskan dengan air panas itu, bisanya di situ terurai, sehingga ikatan antara bisa dan molekul dalam tubuh kita ini ada salah satu rusak ini, dia akan lepas. Nggak bisa mengikat, nggak bisa menyerang, dan daya rusaknya rendah ya. Nah, jadi selamat. Jadi walaupun ini sudah sempat nekrosis ini sebenarnya, sudah mengintaminan sempat nekrosis. Iya. Cuma dengan panas itu bisanya kekuatannya dilemahkan, dihancurkan, jadi nggak naik. Tetap efek tetap pasti ada, pasti mut-mutan, bengkak pasti. Waduh, ini yang membuat saya ke rumah sakit teman-teman. Jadi waktu kegigit itu penanganan mandiri ya. Jadi aku tangani mandiri. Habis itu istri saya tak suruh itu beli beberapa obat, khususnya obat pereda nyeri ya. Pereda nyeri deh. Itu ke apotek, ternyata apotek pada tutup semua. Nah, setelah itu jeda 2 jam, 2 jam setelah tergigit itu aku muntah. Jadi nggak bisa lewat oral, itu nggak bisa. Akhirnya malam, aku kan siang kenanya. Akhirnya malam karena ini rasa nyut-nyutan itu banget itu, akhirnya aku memutuskan ke rumah sakit untuk mendapatkan injeksi anti nyeri. Tujuannya itu aja sih, ke rumah sakit. Terus dapat anti bisa nggak? Enggak Dapat anti bisa. Enggak. Ngomong ke gigi tulang. Iya. Oh iya. Penanganannya dibidai, pakai pembidaian. Habis itu, yaitu yang masuk itu injeksi anti nyeri, terus antibiotik, sama infus itu. Nah sebenarnya ya, kalau sudah mual dan muntah itu bisa sebenarnya sudah naik. Oke. Itu salah satu, walaupun nggak banyak ya, itu sudah naik karena leverage sebenarnya. Dan itu memang sudah sistemik. Nah, jadi penanganannya walaupun tadi sebelum itu kan, karena ada jeda waktu antara kegigit kalau buat air panas, jadi sebagian sudah naik. Tapi dengan dihancurkannya atau diurai bisa yang ada di sekitar situ, itu kemudian efek kan akan berhenti karena bisa yang lain tidak naik. Itu paling aman seperti itu sih. Tapi tetap aja yang namanya kena air panas nyemut-nyemut dan bisanya udah naik, itu pasti bengkak. Dan kalau nggak cepet itu bengkaknya iso sawak. Saya pernah ngalamin, iya. Bengkaknya itu bisa sampai bukan cuma selengan ya, itu sampai ke badan, sampai ke kepala itu. Karena aku pernah ngalamin, bengkaknya luar biasa. Umpamanya kena tangan kanan, itu tangan kiri pun, kaki pun rasanya Jum-jum gitu. Jangan-jangan teman-teman jangan sampai kepingin yang ngalami ya. Kita tanya, kemarin bengkaknya sampai mana? Bengkaknya sampai segini aja sih. Nah, berarti bengkaknya cuma setengah, cuma salangan bawah toh. Itu berarti langsung teratasi. Ini segini ini muncul itu di hari kedua. Oh, kalau di hari kedua itu efek dari luka bakari. Gitu ya. Bukan efek dari bisane. Karena kalau efek dari bisane itu paling sejam itu wis bengkak langsung. Tapi efek dari luka bakarnya itu jaringan getah bening itu kan dia terkumpul. Jadi getah beningnya terkumpul untuk netralisir, untuk lukanya itu loh. 6 jam setelah gigitan itu sampai sekian aja kok enggak?
Kesekian. nggak naik itu berarti. Jadi teman-teman, sebenarnya ada beberapa teknik ya untuk penanganan gigitan. Jadi ada teknik yang standarnya WHO yang tadi pakai pembidayaan atau pengistirahatan organ. Ada juga teknik alternatif. Nah, sebenarnya teknik alternatif yang saya pakai tadi, pakai air panas atau pakai panas, itu udah banyak menolong orang, walaupun banyak juga dikecam oleh para netizen yang merasa itu gak ilmiah. Jadi sebenarnya itu ilmiah, ada dasar hukumnya. Cuman saya juga ada dasar penelitiannya, cuman saya tidak menulis dan tidak menguraikan secara detailnya. Oke. Itu. Jadi karena saya bukan peneliti yang eksak ya. Yang lebih ke praktisi. Saya lebih ke praktisi. Jadi lapangan. di mana hasil penelitian saya itu berdampak positif terhadap korban, ya itu sudah cukup. Ya. Sama sebetulnya teknik imobilisasi atau tidak bergerak di area gigitan itu pun dilakukan mulai zaman nenek moyang kita dulu kok. Kan gitu ya. Iya. Waktu dulu ada orang kegigit ular itu jangan bergerak. Ya, jangan bergerak malah seluruh tubuh malah nggak boleh. Jangan banyak bergerak. Ya. Jangan banyak bergerak karena nanti cepat ke jantung kayak gitu kan, katanya gitu kata orang-orang tua zaman dulu. Nah ini masih. Jadi nih ya tips saja kalau kalian tergigit ular. Yang pertama adalah tenang. Karena dengan tenang, Betul. itu detak jantung kita, ritme jantung kita itu kan tidak semakin cepat. Iya. Karena kalau kita panik, detak jantung ritmenya itu akan semakin cepat dan peredaran darah juga akan semakin cepat. Itu mempercepat laju bisa ke jantung. Dalam menghadapi hal apapun itu memang kuncinya satu sih, tenang sih. Ya. Aku waktu kegigit itu karena memang mungkin dari alam bawah sadarku, karena nggak ada niatan untuk interaksi dengan ular. Waktu itu kondisi lagi nggak fokus dan juga kondisi lelah. Itu nggak tak lepas, nggak tak tarik, nggak tak hindari juga. Kegigit itu ya biasa aja gitu. Terus aku nangani juga santai, istriku aja sampai nggak tahu. Ya mungkin saking tenangnya atau apa ya. Ya memang tenang itu kunci utama. Kunci utama. Karena dengan kita tenang, kita bisa mikir apa yang mau kita lakukan. Betul, dan juga mengontrol. Apakah kita mau tangani sendiri, ataukah kita mau ke rumah sakit? Iya. Nah, kalau kita mau ke rumah sakit pun sebenarnya ada teknik yang harus kita lakukan, yaitu tadi imobilisasi. Oke. Imobilisasi atau pengistirahatan organ. Ya, dengan pembidayaan tadi yang sudah di rumah sakit. Jadi karena fase gigitan ular itu kan ada dua macam, Mas. Jadi yang pertama adalah fase lokal, yaitu bisa masih ada di jaringan limfatik atau jaringan getah bening. Berada pada titik gigitan. Jadi dia nyebar masih di jaringan getah bening. Nah, sedangkan di lipatan-lipatan sendi-sendi ini adalah ada yang namanya pompa limfatik. Nah, kalau ini banyak gerak, ini secara otomatis cairan limfatik atau getah bening ini dia akan terpompa dan dia naik, bahkan mengkontaminasi jaringan pembuluh darah. Makanya diistirahatkan dengan pembidayaan. Nah, itu istilah medisnya adalah imobilisasi. Karena kelenjar getah bening itu beda dengan pembuluh darah pergerakannya. Kalau pembuluh darah itu aktif pump atau pompa aktif. Nah, kalau untuk kelenjar getah bening ini pasif pump, teman-teman. Jadi selama kita nggak bergerak, maka tidak ada peredaran di kelenjar getah bening tadi. Tujuannya adalah untuk menahan bisa ular tetap berada pada kelenjar getah bening agar tidak menyebar seperti itu, teman-teman. Nah, pergerakan atau peredaran dari jaringan limfatik ini apabila kita bergerak itu dia. Kalau kita bergerak itu dia akan memompa. Kalau kita diam maka pompanya tidak aktif. Ya.
Nah setelah itu pembidayaan baru bawa ke rumah sakit. Nah setelah di rumah sakit urusannya medis. Iya, itu sebagai Mereka punya kewenangan. Nah, itu hanya untuk darurat. Tapi kalau kalian di lapangan, istilahnya jauh dari rumah sakit, ya kalau saya sih saya selalu pakai alternatif. Alternatif yaitu saya pakai panas, dan baik itu air panas ataupun api. Kalau saya punya korek langsung, ya bakar langsung nggak masalah. Sakit. Penanganan mandiri tanpa penolong orang lain pun Iya, bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi memang sih itu menyiksa badan ketoe. Tapi pilihannya cuman sakit sebentar, ya paling kan setengah jam saja kita manasin sampai organ kita kebakar. Kalau organ kita udah kebakar dan melepuh, itu bisanya otomatis sudah terurai. Atau kita mau merusak seluruh organ karena bisanya menjalar. Oh, Malah nyawa yang terancam. Ya, nyawa yang terancam. Jadi saya pernah ngalamin penanganan gigitan bayi pun. Oh, pendampingan gitu. Ya, jadi rekan yang tergigit ini relawan damkar juga, relawan damkar Trenggalek Mas Bakti. Oke. Waktu dia kecokot, dia telepon saya. Cuman untungnya sebulan sebelum itu, ya habis ketemu saya ngobrol-ngobrol gini, dia lagi ngisi materi. Kemudian kecelakaan, ini namanya kecelakaan kan kita nggak minta, dan orang ngomong hari apes nggak ada tanggalin. Iya. Tapi kalau kita ngomong kecokot ular itu bukan apa sih, tapi Accident. keberuntungan. Iya. Kalau saya ngomong keberuntungan, Keberuntungan. karena saya harus belajar untuk next level. Oke. Lalu sekarang saya mau belajar next level, istilahnya apa yo tak cokot ke diri kan gitu. Ya, enggak Tapi dengan dong. tergigit kita bisa belajar experience, kita punya experience tersendiri. Makanya saya ngomong keberuntungan. Jadi kayak gini, jenengan kecokot, nah jenengan ra kecokot, jenengan ra praktek kan. Iya, betul. Dan ini jenengan dapat experience tersendiri toh. Nah, Bagaimana merawat, bagaimana rasanya. kalau Jadi- merawat mungkin kita bisa dapat dari teori ya, tapi rasa itu nggak bisa diceritakan Tapi teman-teman. beda mas, sekedar teori toh. Mm-mm. Dengan kita ngerawat sendiri, Betul. apalagi ngerawat lukanya sendiri, Betul. itu beda banget. Sambil diperhatikan, ternyata perubahannya seperti ini. Berapa jam setelah tergigit itu seperti ini, setelah hari Itu pertama, experience kedua, tersendiri. ketiga, ya. Ya. Tapi kalau kita cuma teori toh, ya banyak teman-teman yang dia bisa ngajarin teori, tapi begitu dia hadapi pasien bingung, gagal, Panik pasti. dan akhirnya gagu apa sih tak lakon ki apa ya gitu loh. Tapi dengan kita menangani, apalagi dengan terapi diri sendiri, kita punya experience, ini nih. Jadi kalau kita tergigit sebenarnya yang utama kita tenang, yang kedua adalah lakukan pembalutan beban. Pembalutan beban ya. Pembalutan beban itu bisa pakai, kalau ada tensorcrate atau elastis band itu bagus. Kalau enggak ya kita bisa sobek kaos atau baju kita, dilakukan pembalutan beban. Pembalutan beban itu pembalutan dengan pembalut pita. Oke. Sebetulnya- Beda banget dengan deh ya, dengan ini. Apa? Beda dengan itu ya, berarti ya, dengan apa istilahnya? Apa? Apa yang ditaleni itu? Tourniquet. Tourniquet. Dengan tourniquet Nah, beda ya. Jadi Penampangnya lebih lebar gitu. kalau tourniquet itu adalah pembalut ikat. Ini pembalut beban. Jadi kalau pembalut ikat ini bisa pakai tali ya apa? Tali kalau nggih diputir. Nah itu sudah dilarang. Oke. Karena pembalutan tourniquet itu atau pembalut ikat itu dia punya kans untuk menekan dan merusak jaringan-jaringan kapiler, jaringan-jaringan mikro, jaringan-jaringan yang kecil itu. Nah itu rusak. Dan kalau sudah di tourniquet itu kan peredaran darah memang berhenti, tapi begitu dibuka, wah kayak bendungan dibuka, Itu langsung pure. Nah, tetapi kalau pembalutan beban gini dengan penampang pita, dia tidak menekan satu tempat tok, tapi dia menekan, dia pembalut beban, dia ditekan. Sambil saya di Jadi mobilnya cokot sini,
tangan atau sini loh. Oke. Lalu pembalut tempat. Jadi bisa juga langsung di atasnya sini. Oke. Kalau ada yang kecil, kalau enggak langsung. Nah, ini walaupun kencang, dia tidak membebani saraf-saraf kapiler atau jaringan-jaringan yang kecil, karena dia penampang lebar. Lebar penampangnya. Nah, dia fungsinya hanya menghambat peredaran darah, bukan menghentikan. Peredaran darah tetap jalan, tapi lambat. Untuk itunya, untuk kekuatannya, Kekuatannya, kuat pun nggak masalah sebenarnya, karena dia penampang lebar. Nah, kecuali kalau untuk gigitan yang hemotoksin, jangan terlalu kuat banget. waduh itu sakitnya nggak kebayang lagi. Ya, itu sakit. Malah cenut-cenutnya tambah semakin itu kalau hemotoksin. Jadi sebelum dia naik, kalau udah naik, wis ngeloro mas. Iya. Tapi kalau sebelum naik cokot sini, di sini langsung di atasnya. Jadi bengkaknya dia sampai sini ketahan. Oh, oke. Jadi hampir kayak kebas, tapi peredarannya tetap jalan. Naik pelan. Nah baru setelah ini dia tuh taleni. Ya kalau elastis band dia ada penguncinya. Ada penguncinya. Tapi kayak kaos disuai atau baju disuai, tinggal aja kunci taleni. Baru tangani. Apakah mau pakai? Oh berarti sebelum ditangani Ya, kita pakai sebelum ditangani dulu ya. Karena kalau kita sibuk nangani ini dulu, yang ditakutkan adalah jalan kayak tadi tuh. Oke. Bisa nggak ya? Tapi kalau sudah diisolasi, ini dia jalan, tapi lambat. Nah dia jalannya lambat sampai di sini, kita tangani. Jadi efeknya nggak naik. Oke. Oh no. Jadi baru tangani, mau dibakar pakai korek tadi atau pakai air panas. Nah, pakai air panas ya, itu bisa dikocor air panas, tapi itu betul-betul air panas banyak. Tapi kalau saya sih, kalau di jari itu cukup tak celup gelas air panas. Oh, kalau di jari karena penampang kecil, coba angkat, agak dingin dikit ganti air panas, kasih garam lagi. Nah kalau di penampang yang lebar yang di daerah sini itu bisa pakai Waslab atau pakai Kanibu. Jadi air panas ya, bukan air hangat. Air panas di atas 80 derajat. Di atas 80 kalau. Bukan air hangat. Jadi kalau yang digigit umpamanya maaf ya, kecokot sini udah dibalut air panas kasih garam, bisa kompres, bread, ganti. Atau bisa juga dikocor air panas terus-terusan. Tapi kalau kocor air panas banyak banget. Iya, habisnya banyak. Ya, saya tetap pakai air panas kompres, dem. Nah, kalau di penampang yang lebar gini, kalau saya tak tambahin dengan insisi. Insisi itu atau buka luka baru. Fungsinya itu untuk ngamanin jaringan yang di dalam, mas. Jadi nih banyak mereka yang nentang saya, "Duh, kalau pakai air panas tak dikompres, ya kebakar cuma luar nih." Oke. Ya kan? Nah, kalau di penampang luar kayak gini, ini tambahin luka baru, mas, di tempat gigitan. Di tempat gigitannya Ya. Itu kalau secara medis itu haknya ahli bedah. Oh iya. Makanya kita nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau kondisi darurat nggak masalah. Nyobain melintang, membujur ya, jangan melintang. Karena kalau melintang gini, dia kan motong saraf dan motong pembuluh darah. Pembuluh darah ini. Tapi membujur. Fungsinya supaya jaringan yang di dalam ini ikut kebakar. Jadi kalau dikompres, bukan luar itu yang kebakar, tapi dalamnya juga ikut matang. Ikut matang nggak dalam-dalamnya. Jadi jaringan dalamnya juga ikut rusak. Tapi resiko untuk memotong pembuluh darah dan juga saraf terpotong itu gimana nih? Kalau membujur kecil, resikonya kecil, mas. Nggak bisa bayang mau. Nggak perlu dalam. Nggak perlu dalam. Oh iya, sedalam apa itu? Yang penting sampai daging, Jadi kan
jaringan kulit Setidaknya 2 mili. ya 2 mili cukup. Sudah keluar ya sampai dari jaringan daging lah ya. Jaringan kulit, limfatik, terus baru jaringan pembuluh darah itu jaringan daging itu. Nah sampai itu. Jadi layar ketiga lah istilahnya. Layar pertama kulit luar, terus layar kedua itu jaringan limfatik tadi itu. Nah untuk yang jaringan dalam supaya kebakar juga. Karena kayak kemarin kasusnya teman kita yang di Banjar itu gigit di betis, dia gigitnya geget. Jadi bisa yang masuk itu dalam. Nah dia cuman lakukan di luar tok, penanganan di luar tok. Nah yang di luar terurai, tapi yang sudah geget di dalam itu dia tetap jalan. Oh itu kobra juga dia itu ya? Iya. Iya, kobra juga teman-teman. Dan juga ularnya besar banget gitu ya? Besar itu. Ularnya besar, jadi taringnya itu lebih panjang. Jadi sampai saya sampai sebenarnya udah lewat, tapi kebaikan Tuhan ada mujizat lah. Iya, sampai mati suri. Ya. Gitu. Jadi ingat ya, ini hanya dilakukan kalau kalian jauh dari rumah sakit, istilahnya kalau dilakukan di alam atau kalian yakin. Tapi kalau kalian nggak yakin, ya mending ke rumah sakit. Iya betul teman-teman. Jadi ini bukan kita menyangkal atau tidak setuju dengan teknik-teknik yang ada. Hanya saja kami ini berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman yang menimpa saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Dan teknik ini sudah kita praktekkan ke ke banyak pasien dan semuanya selamat hidup. Jadi nggak ada satupun yang mati. Baik ya maaf, waktu Panji petualang juga ke bait King Cobra, dia juga pakai teknik air panas. Suap petualang juga dia ke bait Rhodostoma, dia dibakar. Ke bait Punisio juga dibakar. Ke bait Woling juga tak kompres air panas, dan itu selamat. Dan juga ada yang kebet waktu itu di daerah selatan Jawa Timur, daerah selatan daerah pantai sana, kegigit weling. Waktu dia telepon itu ya tak suruh kompres air panas terus toh. Dan usahain jangan tidur sampai pagi, itu kecokot agak malam, kompres terus. Dan sampai sekarang dia masih jalan-jalan, masih selamat. Karena itu kejadian sudah berapa bulan yang lalu. Banyak kasus-kasus yang kita rekomendasikan dengan penanganan air panas, penanganan panas itu selamat. Oke. Karena sebelum bisa ular itu merusak lebih jauh, kita rusak duluan. Ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman penonton deh. Nah, buat teman-teman yang jelas jangan sembarangan untuk bermain ular. Cintai ular, tapi jangan buat main-main. Betul. Karena kalau kalian nggak ngerti ABC-nya tentang ular, jangan sembrono dah. Apalagi kayak kasus kemarin yang di Bogor, ular weling itu ya. Ular weling dibuat mainan yang akhirnya tewas. Dan buat orang tua yang punya anak-anak kecil, ya mohon maaf ya, jangan korbankan anakmu demi konten. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang membiarkan, bahkan mendorong anaknya untuk bermain ular demi konten. Demi FYP ya. Demi FYP. Jadi saya praktisi ular, saya juga pecinta lingkungan, dan kita tidak memanfaatkan ular untuk konten kita, tapi kita memanfaatkan ular kita untuk edukasi, untuk mengedukasi masyarakat, dan juga memanfaatkan binatang-binatang lain yang untuk edukasi. Nah, gitu ya. Oke, sekian dulu perbincangan kami teman-temannya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita kami, terutama dari pengalaman saya pribadi.
Dan apabila kalian suka, apabila kalian rasa ini banyak manfaatnya, silahkan dibagikan sebanyak-banyak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap golek follow, gak golek follow. See you.